Ada rahasia kecil yang sering terlupakan. Bukan dari kerja keras berlebihan, tapi dari kebiasaan sederhana yang kamu lakukan setiap hari. Kebiasaan yang tampak sepele ini ternyata menjadi magnet rezeki yang kuat. Mari kita pelajari bersama 7 kebiasaan sederhana yang diam-diam memanggil rezeki. Banyak dari kita sibuk mengejar apa yang kita anggap sebagai rezeki, tanpa sadar melupakan bahwa rezeki seringkali hadir lewat jalan yang lebih halus. Ia tidak selalu datang dengan gemuruh, tapi dengan kehadiran kecil seperti kesehatan yang membaik, hubungan yang menguat, atau ketenangan batin yang mendalam. Hari ini saya ingin mengajak kamu merenungkan apa saja kebiasaan sederhana yang diam-diam mengundang rezeki itu. Sekarang kita bahas 7 kebiasaan sederhana yang diam-diam memanggil rezeki. Yang pertama, memulai hari dengan rasa syukur. Setiap pagi sebelum dunia menarik perhatian kita, ada satu kebiasaan sederhana yang diam-diam mampu mengubah hidup, yaitu bersyukur. Dr. Robert Emmons, seorang profesor psikologi dari University of California dan salah satu peneliti terkemuka di dunia tentang syukur, mengatakan, syukur adalah kekuatan emosi yang mengarahkan kita untuk menghargai apa yang ada daripada terus berfokus pada apa yang kurang. Dalam penelitiannya, Dr. Emmons membuktikan bahwa orang yang membiasakan diri untuk bersyukur setiap hari cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, tidur lebih nyenyak, bahkan hubungan sosial yang lebih sehat. Semua itu adalah bentuk rezeki yang tidak selalu bisa diukur dengan angka. Bayangkan hanya dengan mengambil waktu sejenak setiap pagi untuk bertanya, apa yang bisa saya syukuri hari ini? Kita sedang membangun fondasi energi batin yang positif untuk sepanjang hari. Dan dalam keadaan batin yang penuh syukur, kita lebih mudah menarik kesempatan, pertolongan, bahkan inspirasi yang kita butuhkan. Yang kedua, memberi dengan tulus. Ada satu prinsip yang sederhana, namun begitu dalam. Apa yang kita berikan dengan tulus, suatu saat akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak selalu bisa kita prediksi. Dr. Adam Grant, seorang profesor di Wharton School dan penulis buku Give and Take, membuktikan melalui penelitiannya bahwa mereka yang terbiasa menjadi giver, orang-orang yang memberi dengan tulus, cenderung meraih kesuksesan jangka panjang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya fokus pada keuntungan pribadi. Ia pernah berkata, kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang kamu raih untuk dirimu sendiri, tapi tentang berapa banyak yang kamu berikan kepada orang lain. Memberi tidak selalu tentang materi besar. Kadang sebuah senyuman, perhatian tulus, atau waktu yang kita berikan untuk mendengarkan seseorang, itu sudah menjadi bentuk rezeki yang berarti. Yang ketiga, menepati janji sekecil apapun. Di sebuah hutan kecil yang tenang, hiduplah 2 hewan, kura-kura dan burung pipit. Kura-kura terkenal lambat, namun sabar dan bijaksana. Ia selalu memegang janji sekecil apapun itu. Jika ia berjanji datang untuk membantu memperbaiki sarang lebah di sore hari, ia pasti datang, meski harus merangkak sepanjang hari. Di sisi lain, burung pipit cepat, lincah, dan penuh semangat. Namun, ia juga mudah tergoda oleh hal baru. Ia sering berjanji membantu, tapi di tengah jalan lupa karena mengejar hal lain yang lebih menarik. Pipit mengira kecepatannya bisa menutupi janjinya yang tidak ditepati. Suatu hari, badai besar datang. Banyak sarang rusak, banyak pohon tumbang. Para hewan butuh bantuan. Mereka tahu siapa yang bisa dipercaya, bukan pipit yang cepat bicara, tapi tidak hadir saat dibutuhkan. Mereka memilih kura-kura yang meskipun lambat, tapi janji-janji kecilnya selalu ditepati. Kura-kura membantu membangun kembali, sedikit demi sedikit, dan kepercayaan seluruh hutan pun jatuh kepadanya. Ia tidak perlu berjanji besar, ia hanya perlu menepati apa yang ia ucapkan. Yang keempat, merawat keterbukaan hati. Hidup ini seperti ladang yang luas. Ada ladang yang subur, terbuka, terkena sinar matahari, menerima hujan, menerima angin. Ada pula ladang yang tertutup pagar tinggi, kering, tidak pernah disentuh cahaya, hanya menyimpan luka dari musim lalu. Ladang yang subur itu bukan ladang yang tidak pernah mengalami badai.
Ia pernah diterpa hujan deras, menerjang angin kencang, tapi ia tetap membuka dirinya, menerima luka, menerima cahaya, dan perlahan menumbuhkan kehidupan baru. Hati kita pun serupa. Ada kalanya setelah luka dan kegagalan, kita ingin menutupi hati rapat-rapat, takut menerima, takut percaya, takut memberi ruang untuk hal-hal baru. Namun keterbukaan hati justru adalah awal dari aliran rezeki. Rezeki tidak bisa masuk ke hati yang tertutup rapat. Ia butuh ruang, butuh lapang. Yang kelima, belajar tanpa henti. Hidup ini seperti sungai. Air yang mengalir terus tetap segar, tapi air yang diam terlalu lama akan keruh dan berbau. Begitu pula dengan diri kita. Belajar adalah cara kita menjaga diri tetap hidup, tetap bertumbuh, tetap mengalir mengikuti perubahan zaman. Dalam bukunya Mindset: The New Psychology of Success, Dr. Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University, menjelaskan tentang konsep growth mindset atau pikiran bertumbuh. Ia menulis, "Becoming is better than being." Menjadi lebih baik, lebih berharga daripada hanya sekedar ada. Kalimat sederhana ini punya makna yang dalam. Dr. Dweck mengingatkan bahwa orang yang terus belajar, yang membuka diri untuk bertumbuh, akan selalu menemukan jalan baru, peluang baru. Sedangkan mereka yang merasa sudah cukup, sudah tahu segalanya, perlahan akan tertinggal. Karena dunia ini bergerak, dan rezeki bergerak bersama mereka yang bersedia bergerak dan bertumbuh. Yang keenam, mengelola emosi dengan bijak. Hidup ini seperti cermin air di danau. Ketika airnya tenang, ia memantulkan pemandangan dengan jernih dan indah. Tapi ketika airnya keruh oleh riak dan ombak, keindahan itu menghilang, kita hanya melihat kekacauan. Emosi kita pun begitu, emosi yang dibiarkan bergejolak, marah, iri, dengki, mengacaukan ketenangan batin. Tanpa sadar, kita menutup pintu rezeki yang seharusnya bisa datang dengan tenang. Dr. Daniel Goleman, seorang psikolog terkenal sekaligus penulis Emotional Intelligence, pernah mengatakan, jika emosi kita adalah pemimpin, hidup kita akan penuh kekacauan. Tetapi jika kita belajar memimpin emosi, hidup kita akan penuh ketenangan. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan emosi, kemampuan memahami, mengelola, dan menyalurkan emosi dengan sehat berhubungan erat dengan kesuksesan dalam hidup. Bukan kecerdasan intelektual saja yang membawa seseorang pada pencapaian besar, tapi kemampuan menjaga ketenangan di tengah tekanan. Kemarahan, rasa iri, kekecewaan, semua itu adalah bagian dari manusia. Yang ketujuh, menjaga niat yang lurus. Hidup ini seperti ladang yang kita tanami. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dan benih itu adalah niat. Hal pertama yang menentukan seperti apa hasil yang akan kita dapatkan kelak. Niat bukan hanya tentang apa yang kita inginkan. Niat adalah tentang mengapa kita melangkah, untuk apa kita berusaha. Niat yang tulus seperti akar yang kuat, menembus dalam ke tanah. Ia tidak terlihat, tapi menopang pohon besar yang menjulang tinggi. Dr. Wayne Dyer dalam bukunya The Power of Intention pernah mengatakan, "Our intention create our reality." Niat kita membentuk realitas hidup kita. Bukan hanya tentang bekerja keras atau mengejar hasil semata. Apa yang kita tanam di hati kita sejak awal akan menentukan warna dari semua yang kita capai. Ketika niat kita lurus, ingin memberi manfaat, ingin menebar kebaikan, ingin menjadi jalan rezeki bagi orang lain, langkah kita seringkali terasa lebih ringan. Peluang datang lebih mudah, pertolongan muncul dari arah yang tidak disangka. Di sisi lain, niat yang bercampur oleh ego, sekedar mengejar pengakuan atau keuntungan pribadi, sering membuat langkah terasa berat. Bahkan jika hasil datang, rasa puas tidak pernah benar-benar kita rasakan. Hari ini saya ingin mengajak kamu merenung lebih dalam. Dalam perjalanan hidup yang kamu jalani, adakah kebiasaan-kebiasaan sederhana yang sudah menjadi bagian dari dirimu? Atau mungkin ada satu kebiasaan kecil yang hari ini mengetuk hatimu untuk mulai dibiasakan?
Karena sejatinya rezeki tidak selalu datang kepada mereka yang berlari paling cepat atau bekerja paling keras. Seringkali rezeki datang kepada mereka yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi lebih layak. Lebih bersyukur atas apa yang sudah ada, lebih memberi tanpa banyak alasan, lebih membuka hati untuk pengalaman baru, lebih bersedia belajar dari setiap peristiwa, lebih tenang dalam menghadapi badai hidup, dan lebih jernih menjaga niat di setiap langkah. Rezeki sejati bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana proses itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih dalam, dan lebih bermakna. Saya teringat sebuah kutipan dari Lao Tzu, seorang filsuf besar dari Tiongkok. Ketika saya melepaskan apa yang saya miliki, saya menerima apa yang saya butuhkan. Kutipan ini sederhana, tapi mengajarkan kita bahwa kehidupan bukan hanya tentang menggenggam erat apa yang kita kejar. Terkadang dalam melepaskan ketakutan, keraguan, atau ambisi yang berlebihan, kita justru membuka ruang bagi kebaikan untuk datang mendekat. Jika hari ini ada satu hal kecil saja yang membuka sudut pandangmu, jangan ragu untuk membagikan video ini. Tekan tombol like, tuliskan refleksimu di kolom komentar, dan subscribe sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.